Every time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ainur Sri Nur Aini dengan NIM D1B124236 dari kelas F program studi S1 Farmasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme regulasi ekspresi gen dan faktor transkripsi. Nah, kita harus mengetahui dulu apa sih itu ekspresi gen. Jadi, ekspresi gen itu merupakan proses penerjemahan DNA di dalam inti sel menjadi RNA dan diteruskan menjadi protein. Ekspresi gen itu terdiri dari dua tahap, seperti pada gambar di atas. Nah, yang pertama yaitu transkripsi, di mana transkripsi merupakan proses penyalinan informasi genetik dari DNA menjadi RNA, khususnya mRNA. Proses ini melibatkan enzim RNA polimerase yang membaca untai DNA dan menghasilkan molekul RNA yang komplementer. Proses transkripsi terjadi di dalam nukleus atau inti sel. Kemudian mRNA akan keluar melalui pori-pori menuju sitoplasma dan melanjutkan proses translasi, yaitu proses penerjemahan kode genetik yang terkandung dalam molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang membentuk suatu polipeptida atau protein. Proses ini terjadi di ribosom, tempat tRNA membawa asam amino spesifik dan berpasangan. Selanjutnya yaitu pentingnya regulasi ekspresi gen. Regulasi ekspresi gen adalah proses pengendalian kapan dan seberapa banyak suatu gen diekspresikan atau menghasilkan protein. Regulasi ini penting karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu menghemat energi dan sumber daya sel. Sel hanya memproduksi protein yang dibutuhkan pada waktu tertentu, sehingga tidak membuang energi dan sumber daya untuk protein yang tidak diperlukan. Yang kedua yaitu memastikan protein diproduksi saat dibutuhkan. Regulasi memastikan protein tersedia saat sel membutuhkannya untuk fungsi tertentu. Yang ketiga, mengatur diferensiasi dan fungsi sel. Regulasi memungkinkan sel untuk berkembang menjadi jenis sel yang berbeda dengan fungsi yang spesifik, misalnya seperti sel otot dan sel saraf. Selanjutnya yaitu penting dalam perkembangan embrio, respon terhadap lingkungan, dan terapi gen. Regulasi ekspresi gen berperan penting dalam berbagai proses biologis, termasuk perkembangan embrio, respon sel terhadap perubahan lingkungan, dan terapi gen untuk mengobati penyakit. Selanjutnya yaitu tingkatan regulasi ekspresi gen. Yang pertama yaitu epigenetik, seperti yang terlihat pada gambar di atas, di mana regulasi pada level ini melibatkan modifikasi DNA atau histon seperti metilasi dan asetilasi. Modifikasi ini dapat mengubah aksesibilitas DNA terhadap mesin transkripsi sehingga mempengaruhi ekspresi gen. Yang kedua yaitu transkripsi. Regulasi pada level ini terjadi melalui aktivasi atau inhibisi oleh faktor transkripsi. Faktor transkripsi adalah protein yang dapat mengikat DNA dan mempengaruhi proses transkripsi, yaitu proses penyalinan DNA menjadi RNA. Yang ketiga yaitu pasca transkripsi. Regulasi pada level ini terjadi setelah proses transkripsi selesai. Ini melibatkan proses RNA splitting, editing, dan degradasi. RNA splitting adalah proses pemotongan dan penyambungan RNA. Editing adalah proses perubahan urutan RNA, dan degradasi adalah proses pemecahan RNA. Selanjutnya yaitu translasi. Regulasi pada level ini terjadi saat proses translasi, yaitu proses penerjemahan RNA menjadi protein. Efisiensi ribosom dalam menerjemahkan mRNA menjadi protein dapat diatur. Selanjutnya itu pasca translasi. Regulasi pada level ini terjadi setelah proses translasi selesai. Ini melibatkan modifikasi protein, degradasi protein, dan lokalisasi protein. Selanjutnya yaitu regulasi di tingkat transkripsi. Regulasi transkripsi ini penting untuk memastikan bahwa gen diekspresikan pada waktu dan tingkat yang tepat dalam sel. Regulasi ini melibatkan beberapa elemen penting termasuk promoter, enhancer atau silencer, dan faktor transkripsi. Yang pertama yaitu promoter, merupakan urutan DNA tempat RNA polimerase menempel yang diperlukan untuk memulai transkripsi.
Aktivasi promoter diperlukan agar proses transkripsi dapat dimulai. Terdapat tetap box suatu urutan DNA spesifik yang penting untuk peningkatan faktor transkripsi. Yang kedua yaitu enhancer atau silencer. Enhancer meningkatkan laju transkripsi, sedangkan silencer menekan atau menurunkan laju transkripsi. Kedua elemen ini terletak jauh dari gen target. Yang ketiga yaitu faktor transkripsi atau TF, merupakan protein yang mengikat DNA pada promoter atau enhancer. Faktor transkripsi dapat berfungsi sebagai aktivator yang meningkatkan transkripsi atau sebagai reseptor yang menghambat transkripsi. Selanjutnya itu faktor transkripsi atau TF. Struktur umum TF yaitu yang pertama, domain pengikat DNA, di mana bagian TF yang berikatan dengan DNA. Contohnya adalah zinc finger dan helix turn helix. Domain aktivasi atau represi, di mana bagian TF yang berinteraksi dengan protein lain atau RNA polimerase untuk mengaktifkan atau menekan transkripsi. Selanjutnya jenis faktor transkripsi. Yang pertama aktivator, contohnya P53 dan MEC yang berfungsi menstimulasi transkripsi, seperti reseptor, contohnya RAS dan SNIL yang berfungsi menghambat ekspresi gen tertentu. Nah, yang berikutnya yaitu regulasi oleh epigenetik, yaitu mekanisme yang dapat mengubah ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA. Ada dua mekanisme yang disebutkan. Yang pertama yaitu metilasi DNA pada C gigi Islands, di mana proses penambahan gugus metil pada daerah CPG Islands atau daerah kaya sitosin dan guanin pada DNA. Metilasi ini dapat menyebabkan gen menjadi tidak aktif atau tidak diekspresikan. Yang kedua yaitu asetilasi histon, proses penambahan gugus asetil pada histon atau protein yang membentuk DNA. Asetilasi histon dapat membuka struktur kromatin sehingga gen dapat diakses dan diekspresikan. Contoh aplikasinya dalam bidang farmasi, khususnya terkait mekanisme dan aplikasi beberapa pendekatan terapeutik. Yang pertama yaitu inhibitor HDAC atau enzim epigenetik, di mana mekanismenya yaitu menghambat aktivitas enzim HDAC yang berperan dalam regulasi genetik. Aplikasinya digunakan sebagai obat kanker dengan cara meningkatkan ekspresi gen penekan tumor. Yang kedua yaitu agonis hormon steroid, di mana mekanismenya hormon steroid masuk ke dalam sel dan mengaktifkan faktor transkripsi atau TF spesifik, ya seperti reseptor estrogen. Aplikasinya yaitu digunakan dalam terapi hormonal untuk mengatur ekspresi gen terkait hormon. Selanjutnya terapi gen, di mana mekanismenya yaitu memasukkan gen sehat dan promoter yang kuat ke dalam sel untuk mencapai ekspresi gen yang optimal. Aplikasinya digunakan untuk mengobati penyakit genetik dengan mengganti gen yang rusak atau kurang berfungsi. Selanjutnya yaitu gangguan regulasi ekspresi gen. Beberapa penyakit muncul akibat disfungsi regulasi ekspresi gen. Contohnya pertama yaitu kanker, terjadi karena overekspresi onkogen atau hilangnya ekspresi gen suppressor tumor. Yang kedua yaitu penyakit genetik disebabkan oleh mutasi pada promoter atau enhancer, contohnya adalah beta-thalassemia. Selanjutnya yaitu resistensi obat, muncul akibat perubahan ekspresi transporter atau enzim metabolik. Jadi itu tadi penjelasan tentang mekanisme regulasi ekspresi gen dan faktor transkripsi. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.